Alhamdulillah. Dua nih pasang nih. Oh iya. Live di IG sama di Facebook. Nah, bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Abdullah dan para alim, para ulama, para asatidzah yang hadir pada majelis yang mulia ini, takmir Masjid Nurul Islam yang saya hormati, seluruh jamaah, baik jamaah Masjid Nurul Islam maupun jamaah yang datang dari berbagai penjuru yang saya hormati, saya banggakan. Mengawali kajian Islam sederhana malam hari ini, bersama-sama mari kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan ma'unahnya kepada kita, sehingga sampai dengan saat ini kita masih tetap dalam rengkuan iman dan Islam. Mudah-mudahan ini akan sampai di penghujung kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian selaku umat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah, sikoh di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Abdullah, saya sungguh sangat menyampaikan rasa terima kasih untuk kali kedua saya diberi kesempatan silaturahim di tengah-tengah jamaah kajian Masjid Nurul Islam. Dan sebagaimana tadi disampaikan dalam mukadimah, ini adalah pengajian terakhir. Saya dengar kata-kata terakhir, Bapak-bapak mulai melenggong kok terakhir ya. Nah, maksudnya terakhir di tahun 2022, nah, tahun miladiah. Bagi seorang muslim, ngaji itu nggak ada berakhir sebelum hingga Allah mengakhiri kehidupan kita, kan gitu. Karena dalilnya jelas, cari ilmu semenjak dari ayunan sampai liang lahat. Bapak Ibu yang saya hormati, tema malam hari ini sebagaimana yang kami diskusikan dengan Ustadz Abdullah adalah merefleksi akhir tahun. Walaupun sebetulnya ini tidak punya korelasi bagi seorang muslim ya, tetapi penting untuk kita pahami. Faktanya apa? Karena faktanya banyak orang Islam yang terjebak ya, yang tidak paham
Sehingga ibadah yang bertahun-tahun dikerjakan itu, amaliyah-amaliyah Islam yang dilaksanakan akhirnya sia-sia gitu. Hanya dengan beberapa jam saja. Bahkan kalau kita nggak hati-hati, ketahuilah ya ikhwah, sumber kemaksiatan terbesar kaum muslimin ada di bulan Desember sebetulnya. Ya. Nanti akan kita uji. Di bulan Desember ini sumber kemaksiatan terbesar. Jadi kalau kita bisa lolos di bulan Desember ini, menjaga marwah Islam kita, insya Allah Islam kita utuh. Tetapi kalau kemudian kita termasuk orang yang larut di dalam gegap gempita di penghujung tahun, maka sebetulnya kita khawatir jangan-jangan kita belum Islam yang sesungguhnya. Saudaraku, saya akan memulai bicara ini dengan pemetaan begini. Silahkan bapak-bapak membayangkan bangunan Islam itu. Ya, Islam itu seperti bangunan rumah kita sebetulnya. Ada tiang, ada dinding, ada atap, ada hiasan-hiasan macam-macam yang itu sebagai simbol daripada rukun Islam. Ketika kita selesai membangun rumah, itu jangan terlenakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagaimana biar rumah kita tetap aman? Karena itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, setelah rumahnya jadi langsung dibikin pagar agar kerusakan-kerusakan yang bakal merusak rumah kita itu bisa terbentengi. Nggak ada hewan buas yang masuk, kalau ada maling juga mikir-mikir dulu, kan ada pagar. Sama dengan kita membangun Islam ini, saudaraku. Islam yang kita yakini, yang kita tunaikan syariatnya ini, itu juga punya ancaman. Dan ancaman ini, mohon dipahami ya sekali lagi, ini di skenario tingkat dunia, Pak. Bukan lokal Indonesia saja. Bagaimana mereka gelisah kalau sampai Islam ini nanti menjadi pilihan umat akhir zaman. Dan tanda-tanda itu sudah mulai muncul. Tanda-tanda orang menuju Islam itu sudah mulai muncul. Di samping ada orang yang sudah Islam malah keluar dari Islam. Ada 4 tantangan umat Islam. Bukan hanya di Lampung, bukan hanya di Indonesia, tapi dalam skala dunia. Nanti silahkan diuji teori ini. 4 tantangan yang dihadapi dunia Islam. Yang pertama adalah ar-riddah. Apa itu ar-riddah? Pemurtadan akidah. Mungkin dalam minggu-minggu atau bulan-bulan terakhir kita melihat, mendengar berita tentang musibah yang menimpa saudara-saudara kita di salah satu daerah di negeri kita ini. Saya nggak sebut namanya, nanti nggak enak. Tapi yang mengikuti berita mesti ngerti, Pak. Gempa yang luar biasa itu, yang korbannya juga banyak. Itu ternyata di daerah yang memang cikal bakalnya Muslim itu sekarang sudah pada murtad. Bukan 1, 2 orang, 5, 10, 100 orang, satu kampung murtad, satu desa murtad. Nah, nggak jauh dari tempat ini, Pak. Artinya kalau perjalanan nggak nyampe sehari. Teori ini sudah lama disampaikan. Lah, yang ketimpa malah orang Indonesia. Namanya ar-riddah, pemurtadan akidah. Dan kata Ustadz Muzir, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan termasuk salah satu sasaran daripada gerakan ar-riddah, pemurtadan akidah. Maka Ustadz Abdullah, tugas kita bukan semakin ringan, semakin berat. Yang kedua, saya singkat-singkat saja. Tantangan umat Islam, baik skala regional, nasional maupun internasional, itu namanya ifsadul akhlak,
yaitu perusakan akhlak secara terstruktur. Dengan cara apa mereka merusak akhlak, terutama anak-anak muda? Dengan derasnya budaya asing, budaya barat yang mulai digandrungi oleh kaum muslimin, terutama anak-anak remaja kita. Akhirnya kita melihat dengan kasat mata bagaimana cara mereka bergaul, cara mereka berbusana, gaya hidup mereka, sampai sekarang ada anak-anak muda itu yang kurang rasa hormat terhadap orang tua. Ya, ini semua adalah kerusakan akhlak, Pak. Namanya ifsadul akhlak. Nah, yang ketiga, tantangan yang kita hadapi sekarang namanya tahtimul fikrah. Tahtimul fikrah itu perusakan akal pikiran. Dari pikiran yang mentauhidkan Allah, dari pikiran yang selalu mengagungkan sunnah, dari pikiran yang islami, tidak ditukar, Pak. Ini masif sekali ini tahtimul fikrah itu. Macamnya banyak. Di antaranya ya, cara merusak pikiran itu pertama-tama ditanamkan paham sekuler atau sekulerisme. Yang kedua ditanamkan paham liberal. Pahamnya nama liberalisme. Yang ketiga ditanamkan pluralisme. Yang keempat ditanamkan paham materialisme, paham kebendaan. Orang dihargai karena harta, bukan karena ilmu sekarang ini. Jadi kalau ingin dihormati orang, jadilah orang kaya, Pak. Iya. Kalau jadi orang miskin nggak dihormati orang. Iya. Walaupun orang miskin itu alim, ahli ibadah. Contohnya gampang, kalau pas acara kawinan yang suruh duduk di depan orang miskin, orang kaya. Orang kaya. Orang miskin mah bagian mungut-mungut piring sama gelas. Nah, paham materialisme. Yang kelima, pahamnya Pak, hedonisme, paham kenikmatan. Maka sekarang nggak usah kaget kalau ada orang sabu-sabu, narkoba, orang diajak memangkas proses kehidupan. Bagaimana nikmat itu? Namanya hedonis, Pak. Nah, kalau sudah ini semua terjadi, nanti terakhir paham komunisme. Itu tantangan kita sekarang ini. Jadi jangan gelenggem-gelenggem, jangan merasa aman kita ini, Pak. Semakin kita berislam sungguh-sungguh, tantangannya semakin deras. Dari berbagai sisi. Dari akidah diserang dengan aridah, dari sisi akhlak diserang dengan ifsadul akhlak, dengan pemikiran kita diserang dengan tahtimul fikrah. Nah, yang terakhir nanti yang punya kaitan dengan akhir tahun ini, Pak, namanya idzabatu syakhsiyah. Apa itu idzabatu syakhsiyah? Yaitu gerakan pelarutan kepribadian sebagai seorang muslim. Maksudnya gini, biarkan saja kita sholat, biarkan saja kita puasa, biarkan pakai peci, tetapi kepribadiannya bukan kepribadian Islam. Itu namanya idzabatu syakhsiyah, pelarutan kepribadian muslim. Ini yang paling deras. Dan keempat-empatnya ini sekarang sedang bergerak, sedang menyusup dalam tubuh kaum muslimin. Iya. Karena itu kita perlu bangkitkan kesadaran bahwa ketika kita bisa sholat dengan jamaah yang banyak ngaji ini, tantangannya juga lebih besar daripada hari ini. Jangan dianggap kita nggak ada tantangan, Pak. Ada. Nah, dari 4 tersebut tadi kita akan ngomong yang terakhir secara khusus, yaitu idzabatu syakhsiyah,
bahwa tantangan yang dihadapi umat Islam bahkan sudah merusak umat Islam, yaitu tercabutnya akar kepribadian muslim. Biarkan dia kelihatan Islam, tapi ruhnya bukan lagi Islam. Lewat apa itu? Jamaah rahimakumullah. Nanti lewat perilaku-perilaku yang sebetulnya bukan perintah, apalagi perintah, bukan cara Islam, tetapi dianggap biasa. Contoh realnya gini aja deh, yang terkait dengan tahun pergantian tahun. Orang Islam merasa tidak berdosa mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara kita kaum Nasrani. Bahkan terjadi perbincangan sekarang, masa ngucapin itu saja nggak boleh, meskipun para ustadz yang senior sudah memberikan penjelasan bahwa mengucapkan Natal itu hukumnya haram dari sisi akidah. Kenapa haram? Nah, udah ada kajiannya itu Pak. Karena ketika kita mengucapkan selamat berarti membenarkan kalau Isa itu anak Allah. Karena Natal itu berkaitan dengan kelahiran Isa alaihi salam. Saya nggak akan jelaskan itu. Contoh kedua, orang Islam sholat mau, puasa mau, ke masjid mau, tapi giliran malam tahun baru miladiah ikut ramai dia. Dan mungkin diantara kita pernah melakukan itu. Jahiliyah banget Pak. Orang Islam sekarang ini. Ya. Bahkan 1 bulan sebelum malam tahun baru Januari itu sudah disiapkan agenda acara. Gimana kawan untuk meramaikan pergantian tahun? Udah kita sum-suman saja, nanti beli ikan atau ayam. Terus nanti kita siapkan musik, nunggu jam 00, sama sekalian dia beli petasan. Kalau Anda seperti itu, saya kira lebih bagus jangan jadi orang Islam deh. Ya. Kabur Islam Anda, Islam kita kabur kalau masih begini. Itu dari perspektif apapun jauh dari ajaran Islam Pak. Gak punya hubungan sama sekali dengan Islam. Yang Anda rayakan bukan tahun baru Islam. Perbuatan cara merayakannya penuh dengan perbuatan kemaksiatan. Paling tidak tabzir, mubazir. Waktu bertanggang menunggu kosong-kosong itu juga mubazir. Mengeluarkan dana beli petasan juga mubazir. Makanya demi Allah, kalau bapak-bapak besok masih menyalakan seperti itu, nggak usah ngaji Ustaz. Ngapainnya sih? Nggak nyangkut kita. Betul. Udah dijelaskan, saya jelasin dalil-dalilnya Pak. Jadi kalau sudah bisa sholat, sudah mau ngaji, masih nyalain petasan, menyambut 1 Januari itu, lebih bagus tanggalkan Islam Anda dan Anda pilih keyakinan itu. Jangan talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Termasuk nanti anak-anak kita Pak. Tapi kasihan Ustaz kalau nanti nggak dibeliin petasan nanti nangis, nggak beliin trompet nanti nangis. Urusan trompet Pak. Harganya nggak nyampe 5.000 ya, mungkin 10.000 lah maksimal. Kecil 10.000 itu bagi kita, tapi pesan di balik trompet itu yang merusak akhlak anak kita. Petasan berapa sih harganya petasan? Gak nyampe 50.000, tapi dengan kita mengeluarkan uang membiarkan anak menyalakan petasan, kita sudah melarutkan kepribadian anak-anak kita. Karena itu kita perangi dengan ilmu itu. Jadi contoh-contohnya di bulan Desember ini yang nyata-nyata tahtimul idabatu syahsyah, saya ulangi, 1, orang Islam dengan bangga ikut merayakan atau mengucapkan selamat Natal. Orang Islam ikut merayakan tahun baru miladiah. Apa kalau saya tanya kok Anda lakukan kayak gitu? Ya karena ramainya seperti itu Ustaz. Nah itulah orang nggak punya kepribadian. Jamaah rahimakumullah. Untuk menguatkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah tidak benar, maka nanti silahkan Anda ingat ayat-ayat yang akan saya sebutkan dan satu hadis. Satu hadis riwayat Muslim
Dua, saya kuatkan dengan Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 120 yang sudah Anda hafal. Yang ketiga Quran surat 4 115. Yang ketiga surat 33 ayat 36 Al-Ahzab. Itu dulu aja ayatnya. Jadi kalau ayat-ayat ini nanti panjenengan drill diulang di rumah, Anda akan tahu apa resikonya kita bermain-main dalam Islam. Pertama, hadis. Memang saudaraku yang dirahmati Allah, jauh sebelum kita hadir sebagai umat Islam, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan para sahabat tentang sesuatu yang akan menimpa kaum muslimin. Tentang apa? Bahwa mereka itu nanti, kaum muslimin itu pelan tapi pasti itu senengnya itu niru-niru ajaran yang bukan Islam. Bahkan nanti akan ditunjukkan dengan kata Nabi jelas. Siapa yang dicontoh? Yahudi dan Nasrani. Artinya macam mana bunyinya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Anas. La tattabi'unna sanana alladziina min qablikum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi jurin dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wa nasara. Qala faman, kata Nabi. Rawahu Muslim. Pernah dengar hadis ini ya? La tattabi'unna sanana alladziina min qablikum. Sungguh kalian, hai umat Islam, nanti kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Sibaran bi sibarin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Akan itu pelan-pelan Pak, dari yang kecil-kecil gitu. Ini kan sejengkal ini Pak. Ini sehasta. Hatta law dakhalu fi jurin dhabbin, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak. Dhab itu lubang biawak, lubang sempit berliku-liku. Kalian ngikutin juga. Coba. Ini terjadi sekarang Pak. Kalian nanti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab, lubang biawak, kamu akan ikut juga. Ini yang sering nggak disadari, bapak-bapak ada yang sering ikut ulang tahun, anaknya diulang tahun nih, bangga kan? Wah, dibikinin nasi kuning, panggil anak-anak tetangga, kemudian sambil nyanyi-nyanyi happy birthday to you. Persis yang dikatakan Nabi. Iya. Di Islam nggak ada. Tapi kita merasa nyaman. Untuk membenarkan perbuatannya kadang-kadang dibumbui dengan doa, ceramah. Itu kan mengaburkan namanya. Kemudian para sahabat bertanya, Qulna ya Rasulullah al-Yahuda wa Nasara. Ya Nabi, apakah yang engkau maksud kaum itu adalah kaum Yahudi Nasrani? Qala Nabi faman. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Habis kita ini Pak. Habis. Maka sudah ngaji ini janganlah kita mengajarkan, mewariskan amalan-amalan salah kepada anak-anak kita. Ya. Contoh ulang tahun itu sudah mengabarkan ajaran yang tidak benar. Ini hadis yang pertama. Termasuk sekarang orang-orang Islam ikut tahun baru Miladia, itu kan persis sekarang ini. Ya. Sekarang kita nggak bisa memungkiri apa yang disampaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang sudah terjadi dan tengah terjadi. Itu dalil hadisnya. Ah cuma gitu saja, apa resikonya Ustaz? Saya kira nggak apa-apa. Oh kita kan masih Islam, boleh Anda ngomong begitu. Tapi ingat, antum baca Quran surat Al-Baqarah 120, jangan hanya berhenti setengah, sampai selesaikan di akhir ayat. Apa nanti yang akan terjadi kalau orang Islam sudah
ikut-ikutan seperti itu. Ayat ini menguatkan lagi Pak. Sebetulnya ayat itu sudah kuat dijelasin dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallah wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Tolong yang digaris bawahi di ujung ayat. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sekali-kali tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela. Siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Yang bilang ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memberi informasi, kira-kira benar atau salah? Walaupun seluruh manusia mengatakan salah ayat itu, hak Anda mengatakan salah, tetapi kebenaran gak akan pernah dipungkiri, sebab yang menyampaikan kabar ini adalah yang menciptakan Anda yang lemah pikiran itu, Anda yang dikuasai hawa nafsu itu. Kan sekarang sedang dibangun bapak-bapak ayat ini, kalau bisa jangan disampaikan ya, untuk menjaga perasaan saudara-saudara kita di luar Islam. Tapi bagaimana kita sembunyikan ayat? Bahwa kalau ayat ini kita sembunyikan, kita harus menerima efeknya, akibatnya, musibah. Dan sekali-kali tidak akan pernah ridho. Walan tardha 'ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian pelan tapi pasti mengikuti milah mereka. Dimulai dari ngucapin selamat Natal, nanti mulai lagi tahun baruan miladiah. Bahkan jangan kaget, sekarang orang kebaktian itu sudah pakai peci, pakai baju koko, kan sering lihat videonya kan ya. Wah, kacau sekarang ini. Orang sering membaca cuma sampai di sini Bapak, saudaraku. Mestinya dilanjutin. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan, sesungguhnya petunjuk Allah lah, itulah sebenar-benar petunjuk. Walaupun seluruh orang hari ini mengatakan ayat ini enggak relevan lagi, ayat ini bisa menyakiti sebagian hamba Allah, nggak bisa Pak, kecuali ayat ini sudah dicabut ya, udah di delete, udah di amandemen. Kan nggak ada ayat amandemen itu. Terus apa kelanjutan ayat? Wala init taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi. Dan jikalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu yang benar. Ini yang kita khawatirkan Pak di penghujung ayat ini. Apa kata Allah? Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah akan membiarkan Anda dalam keasyikan. Allah akan membiarkan Anda asyik dalam kemaksiatan. Asyik dalam kemaksiatan. Dosa tapi merasa tidak berdosa. Mestinya kan kalau dosa kita takut Pak. Ini enggak gembira dia itu. Malaka minallah min wali wala nasir. Allah akan membiarkan kalian asik dalam kesesatan, dan Allah tidak akan pernah menjadi penolongmu. Nih sekarang jawabannya. Kenapa umat Islam hari ini tidak sedang dalam kejayaan? Walaupun kita sekarang kelihatan ngaji Pak, kan di sini, di tempat-tempat lain Islam sedang hendak dipudarkan dan semakin pudar. Bukan salah siapa-siapa, salah umat Islam sendiri yang tidak pernah menjaga ayat ini, meremehkan, menganggap biasa-biasa saja perbuatan seperti itu. Jadi jangan disangka gara-gara nyalain petasan nggak punya implikasi terhadap
sikap Allah ada. Jangan disangka malam-malam sampean bakar ikan, bakar ayam itu nggak punya kaitan. Itu kaitannya. Bapak yang ngundang sendiri. Allah udah biarin aja. Malaka minallah min wali wala nasir, terserah. Antum mau dihajar orang munafik, orang fasik, terserah. Mungkin begitu kata Allah. Ku biarkan kalian menderita. Ini gara-gara itu. Sebab itulah menyuarakan ayat ini harus terus didengungkan, Pak, kepada jiwa-jiwa kaum muslimin, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita. Nggak boleh remah kita, nggak boleh menyerah kita, terus kita sampaikan. Ini ayat 120 Quran surat Al-Baqarah. Lah yang kedua, kenapa kita kok begitu memperhatikan tentang amalan-amalan yang tidak benar ini supaya kita jauhkan? Kita takut dengan ancaman Allah yang lebih berat daripada ini, seperti termaktub dalam Quran surat An-Nisa 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma ja'a bihi minal ilm. Saya ulangi. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma bayyana lahul huda. Maaf. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Astagfirullah. Saya yakin bapak-bapak pernah ketemu ayat inilah. Ketika nyampe di ayat 115, Anda enggak jeda sebentar merenungkan. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma bayyana lahul huda, dan barang siapa yang menentang Rasul. Menentang itu maknanya macam-macam, Pak, Bapak Ibu. Misalnya Nabi sudah melarang tapi kita langgar. Larangan itu namanya menentang. Nabi mengajarkan seperti ini, kita selisih, itu juga menentang. Malah kita mengambil paham orang lain, itu menentang. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma bayyana lahul huda, setelah jelas datang kepada mereka petunjuk. Kemudian wayat tabi ghaira sabilil mu'minin. Nah, ini hati-hati nih. Dan justru mereka mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Jamaah rahimakumullah. Ayat ini mengatakan nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia dalam kesesatan, wa nuslihi jahannam, dan kami kelak akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, wasaat masiro, dan jahanam itu sungguh seburuk-buruk tempat kediaman, tempat tinggal. Yuk bapak-bapak bantah ayat ini kalau kurang puas. 115 surat An-Nisa ini. Jadi di dunia kita akan dibiarkan Allah dalam kesesatan, kemudian di akhirat nanti kita akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Bila mana? Bila kita menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar-benar mari kita jaga agama ini. Kita pertahankan kepribadian Muslim kita ini. Itu ayat yang kedua yang saya sampaikan. Ayat ketiga yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita. Kalau orang sudah Islam, udah dijelaskan tentang kaidah-kaidah Islam, akhlak Islam, mana yang boleh, mana yang tidak, tetapi kok malah memilih yang bukan Islam, itu di mata Allah nggak pantas orang itu dibilang mukmin, Pak. Walaupun kita penampilan mukmin macam begini. Contohnya saya ini pakai, ya katakanlah jubah gini ya. Kemudian malam tahun baru ikut, walaupun nongkrong saja,
Gak usah nyalain petasan, Pak. Kalau bahasa Jawa ngelengke gitu. Ngelengke itu apa ngelengke itu? Ya pokoknya menyempatkan diri. Nunggu, betul-betul kita tunggu pergantian jam 00 itu. Walaupun pakai jubah. Kata Allah nggak pantas. Nggak pantas kamu menjadi orang mukmin. Ya. Kok begitu apa ya? Kok begitu hebatnya sih gitu aja nggak pantas? Lu yang bilang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran 33 ayat yang ke-36 Al-Ahzab. Bapak-bapak pasti hafal di ibu. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin, sungguh tidak pantas orang mukmin laki-laki dan tidak pantas bagi mukminat perempuan idza apabila qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan amron, satu urusan. Ya. Jadi saya ulangi, sungguh tidaklah patut mukmin laki-laki dan mukminat perempuan apabila Allah dan Rasul sudah menetapkan satu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lantas mereka mencari-cari urusan yang lain. Ya. Udah ditetapin begini, kok malah nyari? Hari raya orang Islam kan cuma 2 toh Pak, Idul Fitri, Idul Adha. Lah kok sampean ikut hari raya tahun baru Miladiah? Kalau ingin merayakan tahun baru kan kita dikasih nama tahun baru Hijriah. Walaupun cara merayakannya tidak perlu pakai bakar kemenyan apa? Bakar petasan. Iya. Udah dikasih. Kita kok malah ngambil punya orang. Kata Allah, wa makana lil mu'minin wal mu'minatin, ora pantes sampeyan dadi wong mukmin, ora pantes ngaku mukminat jikalau Allah dan Rasul sudah menetapkan satu urusan, kalian ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kalian malah mencari-cari perkara yang lain. Tinggal milih sekarang, pengen menjadi muslim atau mukmin yang diakui Allah atau enggak, ya urusan di sini. Di samping enggak pantas, ancamannya wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina, dan barang siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat senyata-nyata kesesatan. Ini baru beberapa ayat, saudaraku yang dirahmati Allah, betapa besar resiko yang bakal kita tanggung ketika kita mencampakkan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, justru malah kita mengambil perkara-perkara yang punya ajaran orang lain. Maka di penghujung tahun 2022 ini saya menghimbau sekaligus kalau mau ya melarang, gak usahlah latah-latahan, termasuk petasan. Kan kalau kita mau belajar tentang apa ya, pelajaran petasan itu kan mengajarkan orang-orang munafik. Kok munafik? Iya, orang yang gak konsisten Pak. Kan kalau orang menyalakan petasan yang ingin dinikmati apa? Suaranya toh. Kalau suaranya keras kan seneng, tapi kenapa begitu dinyalakan sampean lempar? Kan munafik. Kalau nggak ingin munafik, begitu dinyalakan kan ini deketin telinga, dinikmati. Tapi nggak dinikmati, dilempar, suruh orang lain mendengar.
Tapi kalau sampean nyalain kemudian begitu dinyalakan dideketin telinga, itu baru silakan. Itu baru orang yang gentle, konsisten. Ini nyala lempar. Ajaran apa? Jadi kalau orang tua macam saya dan macam bapak-bapak ini besok kok sampai mengeluarkan uang, bahkan mengantar anak-anak kita ke pasar atau ke warung beli petasan, itu sama juga secara tidak langsung menanamkan mental munafik, menanamkan jiwa yang tidak bertanggung jawab. Kita sepakat tahun baru miladiah nggak ada petasan? Sepakat? Mudah-mudahan kita semua konsisten. Amin. Karena sekali lagi bukan kita karena nggak suka, tapi efek dampaknya. Nah, kemudian yang terakhir, menunggu Isya. Kenapa itu semua terjadi? Kenapa sampai umat Islam kejebak di dalam pelarutan kepribadian? Kok sampai menukar yang Islam dicampakkan, yang bukan Islam malah diuri-uri, dipelihara? Jawabnya cuma dua sebetulnya. Yang jawaban pertama bisa dipahami, yang jawaban kedua inilah yang menjadi penyebab. Pertama, al-jahlu, kebodohan umat Islam. Orang yang melakukan hal-hal seperti itu bisa dikarenakan kebodohan. Anak-anak remaja yang seperti itu karena bodoh, Pak. Ya. Bukan berarti kalau bodoh itu bisa ditolak, enggak. Mereka dicerdaskan. Bagaimana mereka enggak larut dalam kebinasaan, wong mereka enggak pernah bersentuhan dengan majelis ilmu. Maka tugas kita ketika melihat anak-anak remaja seperti ini bukan dimusuhi, bukan disentimeni, tetapi bagaimana bisa kita rayu, kita lunakkan hatinya, dan kita ajak duduk seperti remaja-remaja yang lain pada malam hari ini. Persoalannya jahlu, kebodohan umat, kebodohan anak kita. Maka tugas kita adalah mengeluarkan mereka dari kebodohan. Yang kedua, yang menyebabkan kaum muslimin terjebak dalam amalan-amalan yang sejatinya mematikan kepribadian sendiri, karena hawa mutabi, mengikuti kehendak hawa nafsu. Itulah kemudian nanti di surat Al-Baqarah 120 tadi kan bicara hawa nafsu, yaitu orang berbuat sesuatu tidak berdasarkan kaidah nakli dan akli karena nafsu. Ini yang terjadi. Dan kalau di prosentase sedulur saudaraku, dibandingkan remaja-remaja yang seneng ngaji begini, itu jauh lebih banyak yang belum paham, yang jahil, dan yang wahwa mutabi itu. Ini tantangan kita, Pak. Jadi kalau malam ini saya lihat sekian banyak anak remaja, ini hanya sekian persennya. Yang selebihnya, kita nggak ngerti lagi. Dan itu tidak boleh kita biarkan, itulah garapan dakwah kita. Mungkin kita bertanya, Pak Ustadz, kenapa sih selalu ada tantangan orang Islam ini? Buat sudah sih, kita kan sudah suruh bikin masjid, sudah bikin sholat jamaah, sudah, nggak ada tantangan lagi. Oh, nggak gitu, Pak. Dunia ini butuh orang rusak. Dunia ini butuh orang tidak baik. Agar apa? Agar yang orang-orang baik seperti kita itu terus terpacu menebarkan kebaikan. Dan jangan pernah mimpi dunia tidak ada orang nggak baik. Jangan pernah mimpi dunia akan baik semua, nggak mungkin. Sebab kalau semuanya baik, peluang kita untuk berbuat kebaikan menjadi tertutup. Dakwah nggak ada lagi. Makanya menghadapi fenomena ini, ya jangan kemudian kita anggap biasa-biasa saja, tapi justru dibalik, inilah peluang dakwah kita. Jangan hanya menjadi, kalau bahasa saya,
orang-orang yang soleh saja. Tapi sekarang kita di samping soleh harus menjadi muslih. Loh, apa bedanya soleh mbak muslih? Kalau soleh itu hanya kebaikan dirinya sendiri, rajin sholat, rajin ngaji, soleh. Tapi kalau muslih, dianya soleh dan mensolehkan orang lain. Nah, sekarang kalau kita hitung-hitungan yang hadir sini saja, anggaplah yang sudah akil balik lah ya, pulang dari pengajian nanti di rumah masing-masing berdakwah, di masjid masing-masing berdakwah, berapa kebaikan yang bakal kita rasakan. Maka saya selalu ngajak pada kawan-kawan yang suka hadir di majelis ilmu, itu jangan setelah dapat ilmu berdiam diri. Yang penting saya sudah baik, yang penting saya sudah soleh, terserah orang lain. Nggak boleh. Kalau kampung di masjid ini baik tetapi kamu sebelah belum baik, kita harus bergerak Pak, berbuat kebaikan. Dan salah satu media yang paling efisien untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, salah satunya ya adalah memaksimalkan fungsi peran masjid. Maka kajian itu menjadi sebuah keniscayaan kalau kampung itu ingin baik. Jadi kalau ingin kampung kita bagus, kuncinya masjid harus dimakmurkan dengan kajian ilmu. Terus bagaimana orang-orang yang selama ini tidak suka ke masjid dipancing biar suka ke masjid ya. Jadi kita harus mencari solusi selah-selah. Tadi saya ngobrol dengan Ustadz Abdullah, tukar pengalaman. Saya kalau melihat masjid ini betul-betul kagum, bagus fisiknya, kegiatannya juga lumayan. Kami punya masjid nggak terlalu bagus, masjid kuno, tapi kami mencoba memantaskan diri bagaimana masjid itu bisa memberikan dampak positif kepada jamaah. Maka program kami pun ya menurut hemat kami kita pacu, kajian subuh setiap pagi, infak subuh setiap pagi, Kamis pagi nanti ibu-ibu majelis taklim itu keliling komplek ngambil beras, kemudian dikumpulkan di masjid. Jumat pagi dibagi kepada fakir miskin, dan kami punya data real dari tiap-tiap RT. Kan lumayan kalau setiap Jumat kita bisa membagi 200 kilo, 190 kilogram, semua tiap orang minimal dapat 2 kilo, kan lumayan itu Pak. Nanti habis sholat Jumat bagi jamaah bapak-bapak, remaja-remaja sudah disiapkan nasi kotak 500-600 kotak untuk membuat mereka senang ke masjid. Biar mereka anak muda kerasan di masjid, langsung kita pasang wifi 24 jam bisa Anda. Awalnya mainan-mainan dia, nggak apa-apa. Iya, lama-lama kan izin juga ya, orang sholat kok mainan HP, lama-lama tertarik. Kalau mereka kehausan luar kita kasih dispenser, pokoknya dimanjakan Pak. Ya, toilet kita sikat, pengurusnya nyikat toilet itu biasa gitu. Menjadi khadimul ummah, pelayan umat. Nah, insya Allah kalau potensi-potensi ini bisa kita gerakkan, kita bukan hanya menjadi kelompok pencerca dan pencaci masalah, tetapi menjadi orang yang ingin menyelesaikan masalah. Dan itu nilai tersendiri Pak. Jadi jangan pernah ngalamun ngebayangin kok orang rampung-rampung dakwah ini ya. Perasaan sudah gini kok masih ada saja orang yang macam-macam. Itu memang Allah ciptakan. Ya, sengaja Allah hadirkan orang yang tidak baik, orang yang musuh kita, agar kita terus terpacu berdakwah sehingga umat menjadi selamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, barangkali inilah beberapa poin terpenting yang dapat saya sampaikan, terutama terkait dengan persoalan-persoalan tantangan umat Islam. Ada 4 yang saya jelaskan, dan stressing kita adalah tentang tantangan terakhir, yaitu bagaimana kita menghadapi pelarutan kepribadian muslim. Ternyata cukup mudah larut hilang keislaman kita itu hanya dengan amalan-amalan seperti yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan di penghujung tahun ini kita bukan semakin buruk tapi semakin berkualitas. Bukankah ada sebuah motivasi ya,
Barang siapa mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun, wa mangkana yaumuhu sawa'un min amsihi fahuwa khosirun, wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Coba, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang mendapatkan laba, untung. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Masih sama Pak, rugi. Apalagi yang terakhir, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itu umat yang terlaknat. Na'udzubillah minna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Al-Fakir menyadari betul mungkin masih banyak hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian maupun tata bahasa saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring doa, mari kita perkokoh ukhuwah Islamiyah kita semakan dakwah kita, dan kita selamatkan generasi-generasi kita ke depan. Semoga Islam tetap bisa menjadi agama yang unggul di antara agama-agama yang lain. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasr minallah wa fadlukum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.